di luar sana, bukan Anda. Bukan. Bahkan every time my client came to my office, datang ke kantor saya sudah bisa, saya tuh punya six sense. Saya tuh punya, saya bisa melihat masa depan Anda. Serius. Dari panggung ini terlihat sekali wajah-wajah yang akan meninggal dunia. Pasti ya. Cuma kalau tanya kapan melingete, kenapa sih bisa memprediksi kehidupan sama seperti apa? Dari linguistiknya, dari bahasa. Saya pengen kaya, tapi kan, ngomongnya tapi. Saya pengen sukses, tapi kan. Saya pengen sehat, tapi kan. Saya pengen memiliki sebuah keluarga yang sama sakinah mawaddah warahmah. Sama betul. Tapi kan, saya pengen, pokoknya banyak kalimat tetapi. Di luar sana banyak orang-orang seperti itu. Mereka jadi bukan Anda. Betul? Tapi berbeda dengan dalam. Apa kata dalam? Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya, lah saya bingung sampai yang penting bisa. Seorang dalam, dia menciptakan sebuah cerita atau korban dari sebuah cerita, Bapak Ibu? Menciptakan sebuah cerita. Dia menjadi penyebab baik bagi sebab baik kehidupannya. Kalau dia berhasil, gara-gara siapa? Kalau dia belum berhasil, gara-gara siapa? Yes. Jadi kalau sekarang saya belum punya Ferrari, bukan gara-gara orang lain. Kalau sekarang belum ada 1000 orang di depan saya, bukan gara-gara itu. Tapi gara-gara saya belum pantas. Jadi seminar nikah ini bicara macam-macam orang. Memang seminar pernikahan kenapa saya setuju? Berikutnya ada mengundang banyak orang untuk seminar pernikahan. Dalam menjadi penyebab baik bagi sebab baik kehidupan manusia ini luar biasa. Dia bukan pribadi tetapi kalau wayang tidak lebih. Saya mau kaya, Pak, tapi kan jadi turunan miskin, Pak. Tidak bisa, gimana mungkin turun ke belakang kaya merusak tatanan kemiskinan keluarga. Lu bisa ketawa, saya ngajar Aceh sampai Papua dan seterusnya. Saya ketemu banyak orang yang seperti ini. Saya tanya, lu mau berubah? Wajah dia gimana? Bingung. Saya belum tanya, lu mau tambah kaya? Makin bingung tampangnya. Gua belum tanya, mau tambah kaya berapa juta tahun ini? Makin bingung tampang. Gimana berubah? Itu wayang. Logikanya, ada yang mau miskin ngacung? Ibu? Ada yang mau sakit terus? Logikanya enggak ada. Tapi di luar sana banyak orang yang mengambil keuntungan dari miskin, menguntungkan dari sakit. Saya punya klien di rumah sakit Medistra Jakarta. Seorang ibu sudah cukup tua, kanker. Tahu ya kanker ya? Kalau saya kan Aquarius ini aman, Libra Taurus aman, ya. Hubungannya, kanker ya. Dia cerita, dok, dia lihat. Setiap kali saya mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya kira ibunya sudah merasa dekat dengan ajal spiritualisme menikah. Ketika mendengar kata Tuhan disebutkan, dia bergetar dan menangis. Ternyata dia punya 3 anak sudah besar, sudah sukses semua, hidupnya mandiri masing-masing, nggak pernah mengunjungi ini ibu. In such a way, her unconscious mind pikiran sudah dia menciptakan sebuah penyakit sehingga anaknya kumpul. Begitu anaknya kumpul sembuh, anaknya pulang lagi sakit. Tapi banyak lain seperti ini. Ada lagi cancer, ibu pejabat, Kementerian Keuangan, HB-nya 6,5. HB lah ya, hemoglobin, sel darah merah. Normalnya 10 lah, 12 itu udah kayak zombie putih 6,5. Jadi cowok-cowok kalau mau yang putih buang darah aja ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya buang box of rambut 2 hari kemudian tanpa transfusi darah ke otak saya. Hemoglobinnya naik 12 kali.
Ada seorang namanya Jack, ya. Kerjanya bagus, bukan P7, P13. Pergi bagi pulang petang, Pak masih sama temannya untuk masuk betul-betul dikit antara PL P17. Tapi kehidupannya nggak pernah berubah, Bapak Ibu sekalian. Kehidupannya nggak pernah berubah. Kehidupannya nggak pernah berubah. Begitu ditarik ketika dia berumur 3 bulan dalam kandungan, memorinya secara sadar sudah lupa, dan pikiran sudah merekam informasi tersebut. Pada saat umur 3 bulan dalam kandungan, dia melihat, mendengar seorang pria dan seorang wanita berkelahi soal uang. Sejak saat itu dalam kandungan dia mendengar itu, dia ngebatin, oh uang adalah sumber masalah, uang adalah sumber perkelahian. Kalau gitu gue nggak mau punya banyak duit. Udah gedenya, ini anak si Jack, nggak bisa kaya. Kenapa? Karena punya duit. Jadi mau dapat duit, jangan. Terlalu ribut sama istri. Jangan. Setiap mau dapat proyek apa, pikiran bawah sadarnya itu sabotase dia. Ulah, jangan. Kita mau ribut sama keluarga. Jadi dibersihkanlah, dibuanglah box of problemnya, kehidupannya. Dan pertanyaan saya, dia cerita, you tahu siapa pria dan wanita tersebut yang berkelahi soal uang? Siapa? Mbak? Sinetron. Jadi ibunya Jack sedang mengandung dia umur 3 bulan nonton sinetron ribut soal duit. Dengar anaknya bisa dengar kan? Ngebatin nggak bisa kaya. Di Surabaya ada seorang akhwat cerita begini. Coach, setiap kali dia mau nikah batal. Ta'aruf lagi, radio datang seterusnya mau nikah, mau akan nikah, batal lagi. Mau sebulan lagi, batal lagi. Udah 4-5 kali mau nikah, batal terus. Ini problem di program dalam diri. Ternyata benar, dia pernah sexually abused, terlecehkan secara seksual. Jadi setiap kali dia mau nikah, ikan bosan sabotase. Jangan kawin. Jangan nikah, beda ya, nikah sama kawin ya. Nikah pakai surat, kawin pakai aturan. Ketika dia jangan nikah. Semua pria itu siapa yang menikah lagi? Jangan nikah. Karena semua pria itu